Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat dan mitra ibadah online Yamari dimanapun berada saat ini. Hanya karena kasih karunia Tuhan kita dapat bertemu di ibadah online Yamari yang ke-165 ini dalam sesi kesehatan. Kami bersuka cita atas kesediaan dan kesetiaan Bapak Ibu Saudara-saudari mengikuti ibadah online Yamari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi hanya oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Adapun tema dalam sesi kesehatan hari ini, Sabtu 21 Oktober 2023 adalah stroke mata yang disampaikan oleh Bapak Dr. Edi Ariston Lubis. Kiranya ibadah online Yamari ke-165 ini berjalan dengan lancar dan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita mulai ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mata adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan mata kita dapat menikmati segala keindahan yang ada di dunia. Mata adalah salah satu organ tubuh yang terpenting untuk dijaga kesehatannya. Dengan mata kita dapat melihat semua yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kesehatan mata adalah anugerah yang tidak dapat dibayar dengan apapun. Melihat begitu sangat berharganya mata bagi kehidupan kita, maka dari itu menjaga mata merupakan hal pokok yang perlu dilakukan setiap hari. Kenyataan kita sering lupa untuk melakukan perawatan mata, padahal sama halnya dengan tubuh, mata mungkin saja terkena gangguan atau masalah kesehatan. Gangguan kesehatan pada mata yang umum terjadi adalah penurunan fungsi penglihatan, gejala mata merah tanpa ada penurunan fungsi penglihatan. Penyakit mata yang banyak diderita adalah katarak. Untuk menjaga kesehatan mata supaya tidak terjadi stroke pada mata, maka kita akan mendengarkan penjelasan tentang stroke pada mata yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Edi Ariston Lubis. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita bersama-sama memuliakan dan mengagungkan Tuhan dengan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang kau nyatakan menghalang dari lama. Berkatmu yang telah ku terima
Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan penyampaian materi kesehatan, kita angkat pujian yang berkata, "Mataku tertuju padamu." Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Dr. Edi Ariston Lubis. Shalom Bapak Ibu, saya Dr. Edi Ariston Lubis, spesialis mata. Dalam kesempatan ini akan membagikan ceramah kesehatan mata dengan tema stroke mata dan retinopati diabetes atau diabetes pada mata. Dua hal ini sangat penting. Pertama, kalau kita tidak mengenali kondisi mata kita, khususnya stroke dan diabetes mata, hal ini dapat menimbulkan kebutaan yang bersifat susah untuk diobati. Yang kedua kondisi ini berhubungan dengan pola gaya hidup kita. Sehingga seharusnya ketika kita menerapkan kondisi pola gaya hidup yang sehat, kita
bisa menghindari terjadinya stroke dan diabetes pada mata kita. Saya akan masuk kepada bagian yang pertama, itu stroke mata. Apa itu stroke mata? Selama ini mungkin kita mengenal bahwa stroke hanya terjadi atau menyerang pada otak kita. Tetapi sebenarnya mata kita dapat mengalami kondisi seperti otak, yaitu mengalami stroke yang dapat menyerang mata kita. Nah, saya menampilkan gambar di bagian ini. Kita melihat ini adalah pembuluh darah yang normal di dalam mata kita, di dalam retina, bagian dari saraf mata kita. Kita bisa melihat bagaimana kondisi di dalam mata kita yang normal. Gambarannya adalah seperti ini. Nah, jika terjadi ada penyumbatan pada aliran darah mata kita yang saya tampilkan gambar ini, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya stroke pada mata kita. Jadi, sama seperti pada otak kita, maka pada mata kita, jika terjadi sumbatan pada pembuluh darah mata kita ini, maka dapat menimbulkan stroke mata. Bapak Ibu, ada dua jenis stroke mata yang terjadi. Yang pertama adalah bagian yang di sebelah kanan ini, yaitu sumbatan pada arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah makanan dari jantung menuju ke dalam mata kita. Jika terjadi sumbatan pada arteri, maka akan terjadi pada stroke mata, dan kondisi ini akan sangat berat karena merupakan satu pusat di mana darah kita beredar ke mata kita, memberi makanan, oksigen, dan sebagainya. Jika tersumbat makanan, oksigen tidak akan dapat mata kita, maka akan menimbulkan kondisi yang sangat berat, bahkan sampai kebutaan. Kondisi yang kedua, ada di sebelah kiri ini, adalah sumbatan pada vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah, kotoran, dari mata kita menuju ke jantung. Jika terjadi pada vena, aliran darah vena, sumbatan yang disebabkan oleh berbagai hal ini dapat menyebabkan stroke pada mata. Walaupun tingkatan keparahannya mungkin tidak separah seperti pada sumbatan pada arteri. Nah, ini adalah dua jenis stroke pada mata yang dapat terjadi. Bapak Ibu sekalian, nah sekarang kita bicara mengenai kalau terjadi sumbatan pada mata kita, sebenarnya faktor risikonya itu apa saja? Ada beberapa faktor risiko yang dapat terjadinya stroke pada mata kita. Yang pertama adalah merokok. Kedua, diabetes atau kencing manis. Yang ketiga, orang-orang yang memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi. Juga orang memiliki kolesterol yang tinggi di dalam darahnya, kegemukan, obesitas, penyakit glaukoma, satu penyakit yang menyerang pada saraf mata kita, orang-orang yang memiliki penyakit jantung, atau juga penyempitan pada arteri karotis atau pada leher kita. Nah, kalau kita melihat faktor risiko, maka kebanyakan disebabkan oleh pola gaya hidup yang tidak baik, merokok, makan yang tidak baik, kemudian juga olahraga yang tidak teratur. Hal ini akan menjadi satu faktor risiko yang dapat menimbulkan terjadinya stroke pada mata kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pola gaya hidup yang sangat baik, yang teratur, diperlukan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya masuk kira-kira gejala-gejala apa saja yang mungkin bisa terjadi ketika stroke menyerang mata kita. Nah, sebenarnya gejalanya itu bervariasi, ya. Tetapi hal yang paling penting adalah terjadinya gangguan penglihatan. Mungkin awalnya gangguan penglihatannya ringan, tetapi karena tidak diobati, tidak diperiksa, menimbulkan gangguan penglihatan yang berat. Nah, yang sangat penting adalah pada stroke mata, pandangan kabur atau gangguan penglihatan cenderung tidak disertai oleh nyeri atau sakit. Hal ini yang seringkali membawa atau menyebabkan orang-orang yang mengalami stroke mata awalnya tidak menyadari bahwa sebenarnya matanya sedang terancam.
Tetapi oleh karena tidak sakit atau kaburnya hanya baru sedikit dan diabaikan, hal ini menjadi sesuatu yang berbahaya. Nah, kemudian terjadi penglihatan yang lama-lama memburuk, perlahan, dan penglihatannya bisa sebagian atau bahkan keseluruhan, atau bahkan mengalami kebutaan yang total. Ini sesuatu gejala yang mungkin bisa terjadi atau terjadi yang kadang-kadang kita tidak sadari ketika terjadi stroke pada mata kita. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bagikan beberapa hal yang sangat penting, ya, baik gejala maupun tanda-tanda yang dialami oleh orang-orang yang mengalami stroke pada mata. Yang pertama, tajam penglihatan atau pandangan penglihatan ini bisa turunnya perlahan-lahan atau mendadak. Nah, pada sumbatan pada arteri yang tadi sudah saya sampaikan gambarnya di sebelah atas ini, maka memang cenderung penglihatan akan turun mendadak, sehingga orang akan menyadari hal ini. Tetapi pada bagian yang di bawah, penglihatannya kadang-kadang turun mendadak atau sedikit demi sedikit, dan seringkali tidak disadari oleh pasien-pasien yang mengalami hal ini. Yang kedua, yang seringkali yang menjadi masalah adalah bahwa turunnya pandangan penglihatan atau ketajaman penglihatan kita tidak disertai dengan nyeri atau sakit. Nah, seringkali ini diabaikan oleh pasien-pasien yang mengalami kondisi seperti ini. Dan seringkali saya alami di dalam pengalaman saya sebagai dokter mata, banyak akhirnya datang pada kondisi-kondisi yang sudah pada yang berat, sehingga untuk menolongnya sulit atau kadang-kadang memerlukan waktu yang lama. Nah, sebenarnya ya, kondisi ini adalah satu kegawat daruratan yang perlu penanganan segera, terutama jika itu menyerang pada arteri kita. Ya, ini hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam kondisi-kondisi stroke pada mata. Nah, ada hal yang menyebutkan penelitian, ya, khususnya bila kondisi ini terjadi pada arteri mata kita, bila tidak ditolong segera dalam waktu 1 sampai 2 hari, ini bisa mengalami hal yang fatal, bahkan bisa mengalami kebutaan. Jadi kita bisa melihat kalau hal ini tidak ditangani dengan segera, maka dapat menimbulkan kebutaan. Nah, kemudian yang penting adalah darah tinggi, hipertensi, dan kolesterol atau minyak dalam darah kita merupakan penyebab utama atau faktor risiko utama terjadinya stroke mata ini. Nah, lagi-lagi kembali kepada pola gaya hidup kita, makanan, olahraga, dan sebagainya merupakan yang penting di dalam kehidupan sehingga kita bisa menghindari terjadinya stroke mata ini. Nah, hal yang penting adalah harus segera melakukan pertolongan pertama ke dokter spesialis mata. Jadi jika Bapak Ibu mengalami kondisi seperti ini, sudah memiliki faktor risiko yang tadi disebutkan di atas, di sebelumnya, lalu kemudian mengalami kekaburan penglihatan, bahkan sampai parah, maka sebaiknya Bapak Ibu segera datang mencari pertolongan sebelum terlambat. Karena jikalau sudah terlambat, maka penglihatan menjadi kabur dan susah untuk dikembalikan, komplikasi yang sangat berat. Untuk pengobatannya sendiri, tentu pertama-tama dokter akan mencari penyebabnya, faktor risiko apa saja yang menyebabkan terjadinya kondisi pada mata tersebut. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk bisa menolong pasien-pasien yang mengalami stroke mata. Nah, tentunya hal ini dilakukan oleh dokter spesialis mata. Misalnya ada sebagian cairan mata yang dibuang, ada satu masase pada bola mata, tentu dengan teknik-teknik yang profesional yang dilakukan dokter mata. Bisa dilakukan satu penyuntikan, injeksi obat tertentu ke dalam bola mata, bisa juga dilakukan laser mata, bahkan mungkin saja dilakukan operasi. Nah, ini beberapa pengobatan tentunya akan dilakukan oleh dokter yang menanganinya, dokter mata. Nah, tapi bagian kita bagaimana? Bagian kita seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu, yang penting adalah bagian kita pencegahan. Nah, itu yang paling penting. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Pertama, tentu berhentilah merokok.
Ya, ini satu hal yang berhubungan dengan gaya hidup. Nah, jika Bapak Ibu memiliki diabetes atau kencing manis, usahakanlah kadar gulanya itu terkontrol dengan baik. Ya, ini penting sekali. Berobat secara teratur, olahraga, diet. Kemudian, jika memiliki tekanan darah tinggi, dikontrol dengan baik. Nah, ini penting. Kemudian, yang penting juga adalah memeriksakan kesehatan kita, kadar kolesterol secara rutin. Ya, apabila memang terlalu tinggi, lemak dalam darah, lakukanlah diet, olahraga yang teratur, dan juga disertai dengan minum obat penurun kolesterol. Kemudian juga kita perlu menjaga berat badan yang ideal. Nah, bagian kita dalam melakukan pencegahan, ya, tadi kita sudah melihat apa saja hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam gaya hidup, kehidupan kita sehari-hari. Terlebih kita khususnya hidup di kota-kota yang besar, bahkan juga sekarang bukan hanya di kota, di daerah-daerah pinggiran juga banyak orang mengalami kondisi-kondisi seperti ini terpengaruh dengan pola gaya hidup yang dianut. Selanjutnya adalah Bapak Ibu ya melakukan satu medical check up atau pemeriksaan secara rutin. Bukan seluruh tubuh kita, termasuk mata kita, perlu kita periksakan. Terlebih kita sudah mulai berumur 35 tahun ke atas, sebaiknya kita memeriksakan secara rutin ya, setiap tahun, ya, baik tubuh kita maupun mata kita. Ya, tentu kalau mata kita kalau termata. Nah, ini merupakan satu langkah awal yang sangat baik bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya stroke pada mata. Ya. Nah, pemeriksaan secara rutin atau medical check up ini untuk mendeteksi ya, untuk mendeteksi terlebih misalnya Bapak Ibu sudah memiliki satu faktor risiko. Ini medical check up ini untuk mendeteksi adanya satu kelainan-kelainan yang masih bisa dicegah. Sehingga kalau kita melakukan pemeriksaan yang baik, deteksi dini yang baik, maka kondisi ini bisa diatasi dengan segera. Atau mungkin kalau sudah terjadi, penanganan bisa segera dilakukan sehingga komplikasi yang terjadi tidak menjadi buruk atau menyebabkan kebutaan yang berakibat fatal. Nah, Bapak Ibu kira-kira sedikit gambaran mengenai stroke mata yang saya sampaikan tadi. Jadi mohon Bapak Ibu memperhatikan kondisi tadi seperti apa faktor risiko yang ada di dalam diri Bapak Ibu sehingga kita bisa mencegah terjadinya kondisi seperti ini. Sekali lagi, mata seluruh tubuh kita bagian yang penting, mata juga bagian yang penting. Alangkah susahnya kalau kita tidak bisa melihat sehingga hal ini akan mengurangi banyak hal, tidak bisa melakukan aktivitas dan sebagainya dan itu akan berakibat kepada banyak hal di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya saya ingin sampaikan sebenarnya juga ini ada relasi dengan stroke mata, sesuatu yang saling berhubungan satu dengan yang lain ya. Penyakit yang khususnya disebabkan oleh kencing manis dan ini sangat tinggi sekali, banyak sekali terjadi dan seringkali diabaikan oleh kita, ya. Sehingga pengalaman saya di dalam menangani diabetik retinopati atau diabetes pada mata, retinopati diabetes ini banyak datang pada kondisi-kondisi yang sudah terminal atau akhir, sehingga pengobatannya sangat sulit ataupun ketika diobati kemajuan penglihatannya sangat sedikit. Ya, oleh karena itu saya ingin membagikan hal ini kepada Bapak Ibu. Nah, yang pertama, diabetes pada mata ini ya merupakan satu komplikasi yang timbul karena kencing manis yang kita alami ya, dan komplikasi dari kencing manis sebenarnya menyerang dari seluruh tubuh kita diserang oleh kencing manis ini. Dan salah satunya adalah mata kita. Nah, hal yang fatal adalah bahwa diabetes pada mata ini dapat menimbulkan kebutaan. Bahkan dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki diabetes bisa mengalami gangguan pada mata, diabetes pada mata itu cukup tinggi sampai 80%.
Di dalam pengalaman sehari-hari, banyak pasien-pasien yang diabetes mellitus yang memiliki kencing manis seringkali mengabaikan kondisi matanya, fokus pada bagian-bagian tertentu. Tapi seharusnya ketika kita memiliki kencing manis, seluruh tubuh kita harus dirawat. Seluruh tubuh kita harus dirawat, termasuk juga mata kita. Karena seluruh organ tubuh kita Tuhan berikan adalah penting. Tidak hanya bagian-bagian tertentu, jantung, ginjal, dan sebagainya, tetapi juga termasuk mata kita. Oleh karena itu, ketika kita membeli kencing manis, maka kita harus memeriksakan keseluruhan tubuh kita, termasuk juga pemeriksaan pada mata kita. Sekali lagi saya kembali kepada faktor risiko. Nah, tadi kita bicara mengenai stroke mata, di mana kencing manis merupakan satu faktor risikonya. Sekarang kita bicara mengenai kencing manis sendiri. Selain stroke, dia juga menimbulkan yang namanya diabetes pada mata. Ya, nah faktor risikonya tentu adalah berapa lama dia menderita kencing manis. Ya, kadar glukosa darahnya bagaimana, apakah memiliki kehamilan, apakah ada penyakit penyerta misalnya darah tinggi, ginjal, kemudian bagaimana kebiasaan hidupnya, apakah dia merokok, apakah dia juga memiliki kolesterol yang tinggi, berat badannya yang tidak ideal, atau penyakit-penyakit tertentu yang dapat menimbulkan atau memperparah terjadinya kondisi diabetes pada mata kita. Yang pertama adalah lama atau durasi kencing manis yang kita alami. Nah, ini sebenarnya merupakan satu hal yang sangat penting dan dikatakan merupakan satu prediktor yang terbaik dari kencing manis mengenai mata kita. Nah, seseorang yang menderita kencing manis sudah lebih dari 10 tahun dan 10 tahun, maka kemungkinan besar 50% matanya dapat terserang diabetes. Ya, ini sesuatu yang sangat tinggi. Kemudian kalau seseorang sudah menderita kencing manis 20-30 tahun, maka kemungkinan besar 90% akan mengalami diabetes pada mata kita. Nah, tentu kriterianya atau gradasinya, tingkatannya berbeda-beda, nanti akan kita lihat. Tapi kita harus memahami kondisi bahwa lamanya kencing manis yang diderita seseorang menentukan kondisi tubuhnya, bahkan juga termasuk matanya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan, dan kadang-kadang pengalaman adalah bahwa seringkali seseorang yang menderita kencing manis terkadang tidak tahu sudah berapa lama dia menderita. Itu disebabkan oleh karena memang cenderung tidak ada satu deteksi dini atau pemeriksaan. Ya, banyak hal disebabkan mungkin juga keterbatasan fasilitas dan sebagainya. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini kita perlu aktif sehingga kita bisa mendeteksi kondisi-kondisi kerusakan-kerusakan pada tubuh kita, bahkan termasuk pada mata kita juga. Itu yang pertama, berapa lama seseorang menderita kencing manis, sesuatu hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Yang kedua, nah, ini penting sekali, jikalau kita sudah menderita kencing manis, maka kontrol glukosa darah itu sangat-sangat penting. Ya, karena ini akan mengurangi risiko perkembangan diabetes pada mata kita, retinopati, diabetes pada mata kita. Satu penelitian itu sudah menunjukkan ya, kalau kita bisa mengontrol glukosa darah dengan baik, dalam hal ini ada satu pemeriksaan yang namanya HB1AC ya. Jadi ini selain pemeriksaan gula darah puasa 2 jam sesudah makan atau gula darah sewaktu, ada satu pemeriksaan yang sangat penting yang namanya HB1AC. Ini menunjukkan kadar glukosa darah kita di dalam darah itu kurang lebih selama 3 bulan. Jadi ini sesuatu hal yang sangat penting. Nah, penelitian menunjukkan kalau kita bisa mengontrol kadar glukosa kita dengan baik, perkembangan dari kencing manis ini ya, bisa ditekan tuh sampai dengan 76%, atau kemungkinan terjadinya bisa ditekan dengan sangat besar. Dan progres kalau sudah terjadi itu cukup tinggi, di atas 50%, 54%. Jadi kita melihat selain lamanya menderita kencing manis seseorang, kontrol glukosa darahnya juga menjadi sangat-sangat penting. Harus perhatikan
untuk hal ini. Perlu pemeriksaan yang kontinu, kali sebulan kita melihat bagaimana kondisi glukosa darah kita, supaya kita bisa melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam tubuh kita. Sebenarnya bukan hanya mata, tetapi juga seluruh tubuh kita. Nah, berikutnya, kalau misalnya ada penyakit penyerta, ya Bapak Ibu, misalnya memiliki penyakit-penyakit yang lain seperti disebutkan tadi, ya, salah satunya adalah darah tinggi atau hipertensi. Nah, ini penting kombinasi-kombinasi penyakit-penyakit yang lain yang menyertai kencing manis itu sangat-sangat memperburuk. Salah satunya darah tinggi. Sehingga diharapkan kalau kita memiliki darah tinggi hipertensi, maka kita harus menurunkan tekanan darah kita. Ya, targetnya dikatakan di sini bawah 140/80. Ya, jadi harus ditangani dengan baik. Ketika kita memiliki penyakit, semua harus kita tangani dengan baik secara komprehensif, sehingga tidak saling memperburuk satu dengan yang lain. Yang berikutnya adalah kondisi pada ginjal. Ini akan sangat memperburuk kondisi diabetes pada mata kita. Ya, sekali lagi bahwa penyakit-penyakit hipertensi, penyakit ginjal ini memperburuk kondisi diabetes pada mata kita, sehingga kita perlu menanganinya secara baik. Ya, penanganan penyakit ginjal. Nah, tentu dari bagian-bagian tadi, untuk pencegahan lebih lanjut adalah penanganan dari penyakit-penyakit yang dialami dalam tubuh kita, ya. Nah, bagaimana kita mengontrol kadar gula darah kita, bisa dengan obat, bisa dengan insulin, ya. Kontrol tekanan darah kita, hipertensi kita, ada pengobatannya. Kontrol kolesterol kita, ya, ini hal yang pertama yang penting sekali, ya. Kemudian ginjal kita, gaya hidup kita, ya, merokok dan sebagainya, alkohol, ini sebaiknya kita hindari. Kemudian juga lakukan olahraga secara teratur, ya, menjaga berat badan. Nah, ini hal-hal yang pertama yang penting kita lakukan di dalam penanganan untuk masalah diabetes pada mata kita. Nah, jadi sekali lagi penanganan diabetes ini adalah multidisiplin, artinya penanganan tidak hanya oleh satu dokter, tetapi juga oleh beberapa dokter, sehingga memerlukan effort atau juga usaha, disiplin dari Bapak Ibu untuk mencegah terjadinya kerusakan pada tubuh kita. Semua, sekali lagi saya katakan, semua tubuh kita bagian yang penting. Ketika kita diserang oleh kencing manis, maka kita harus menanganinya secara komprehensif seluruh bagian tubuh kita. Kita masuk ke dalam apa saja gejala-gejala yang terjadi ketika kita mengalami diabetes pada mata atau kencing manis pada mata kita, ya. Ini bisa berbagai tingkatan, mulai dari mungkin tanpa gejala pada awalnya, kemudian tingkatan yang ringan, sedang, berat, ya. Nah, ini ada beberapa gejala yang mungkin kita alami secara umum pada penyakit mata, termasuk juga pada kencing manis, ya, diabetes pada mata kita. Mata yang kabur, ya, adanya satu benda yang terbang hitam-hitam yang kita lihat, ya. Kemudian penglihatan kita itu juga mengalami distorsi, misalnya benda yang lurus menjadi bengkok, membesar, mengecil, ya. Kemudian juga ada satu fluktuasi penglihatan, kadang terang, kadang kabur, ya. Kemudian kalau malam hari, ya, itu penglihatan kita kurang baik, ya. Penglihatan warna kita juga ganggu, bahkan bisa mengalami satu kehilangan penglihatan yang ringan, sebagian sedang sampai berat. Nah, gejala-gejala ini secara umum bisa kita dapati di dalam penyakit-penyakit mata, termasuk juga diabetes yang menyerang pada mata kita. Nah, kita secara umum dibagi atau diklasifikasikan mengenai tentang kencing manis ini ada, ya, secara umum, secara yang sederhana dibagikan cara 3. Ada bagian yang non-proliferasi, itu bisa ringan, sedang, berat, sangat berat. Yang proliferasi, non-proliferasi artinya belum ada satu timbul pembuluh-pembuluh darah yang
yang jahat, yang baru, yang siap pecah di dalam mata kita. Kemudian ada juga yang namanya diabetik makulopati. Ya, nanti saya akan berikan contoh-contoh gambarannya seperti apa. Tapi ini derajat tingkat klasifikasi yang sedikit pada orang yang mengalami diabetes pada mata. Nah, ini gambaran mata normal, ya, gambaran mata yang sehat. Kita bisa melihat di bagian ini, ya. Ini adalah gambaran retina atau bagian dari saraf mata kita di dalam mata kita, pembuluh darah mata kita, retina mata kita. Ini adalah gambaran yang sehat seperti ini. Nah, kemudian sekarang saya menunjukkan bagaimana gambaran pada diabetes retinopati atau diabetes pada mata kita. Nah, Bapak Ibu bisa melihat yang moderate atau yang sedang, ya. Di dalam panah yang ditunjukkan di sini, ya, ini, ya. Ini ada pendarahan, ini ada bercak-bercak yang halus, yang putih, ya. Ya, ini merupakan satu gambaran retinopati diabetes yang moderate, ya. Kemudian, nah, ini gambaran yang berat, ya. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan gambar yang kedua tadi. Makin banyak pendarahan, makin banyak bercak-bercak yang muncul di dalam mata kita, ya. Ini kondisi-kondisi yang kalau dibiarkan kondisinya akan makin berat. Kondisi yang seperti ini yang merusak bagian-bagian dalam mata kita. Nah, kalau dia sudah menjadi sangat berat, kondisinya bisa seperti ini, Bapak Ibu. Bisa ada pendarahan yang hebat di dalam mata kita, ya. Bisa sarafnya mengalami lepas, ya, kebocoran, bisa muncul pembuluh darah yang hebat. Dan kalau sudah seperti ini, ya, ini sudah tidak bisa ditangani dengan hal yang biasa dan perlu penanganan yang operasi, dan kerusakan yang ditimbulkannya sangat fatal. Dan kalau operasi pun juga kita belum tahu kondisinya seperti apa karena kerusakan yang ditimbulkannya sudah menjadi sangat sangat hebat. Nah, ini adalah gambaran yang bagian yang terakhir tadi, yang diabetik makulopati, gambaran seperti ini, ya. Jadi gambaran-gambaran kerusakan pada mata kita yang disebabkan oleh kencing manis di dalam tingkatan-tingkatan gradasi yang tadi disebutkan. Jadi saya memberikan contoh-contoh untuk Bapak Ibu melihat betapa kerusakan yang berat, yang sangat sulit diatasi jika sudah terjadi kencing manis pada mata kita. Nah, kira-kira apa saja yang pemeriksaan yang penting dilakukan, ya Bapak Ibu, ya. Jadi selain tentunya pemeriksaan lengkap pada mata kita, ada beberapa pemeriksaan penunjang, ya, yang perlu dilakukan, dan ini untuk mendukung, ya, pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan, dan tentunya ini bisa dilakukan di klinik mata atau di rumah sakit yang memiliki kelengkapan-kelengkapan. Mata kita bisa difoto fundus, bisa dilakukan USG, bisa dilakukan satu namanya pemeriksaan ocular coherence tomography atau OCT, tes buta warna. Nah, ini beberapa pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan untuk menentukan gradasi dan juga penanganan pada mata kita. Selain tadi pemeriksaan mata yang bisa dilakukan oleh dokter mata. Nah, bagaimana penanganan dari diabetes pada mata atau retinopati diabetes ini? Nah, tentunya adalah indikasinya jelas, yaitu berdasarkan pemeriksaan secara lengkap dulu, ya. Pemeriksaan yang sudah lengkap dilakukan oleh dokter mata, ditentukan gradasinya, ya, dilihat tingkatannya, lalu kemudian akan ditentukan Bapak Ibu hal-hal apa yang perlu dilakukan, ya. Itu akan disampaikan oleh dokter yang memeriksa. Selain itu juga kita perlu, ya, penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita perlu diobati dengan baik. Kolesterol, stok merokok, gaya hidup yang baik, olahraga. Nah, itu hal-hal yang perlu kita harus lakukan juga, ya, selain pengobatan pada diabetes sendiri. Nah, ada tindakan laser pada mata kita, ada menyuntikkan obat tertentu, bahkan dilakukan operasi. Nah, ini kira-kira penanganan yang akan dilakukan oleh dokter jika menemukan diabetes pada mata yang sesuai dengan tingkatannya. Nah, bagian kita apa? Apa bagian kita sebagai orang awam? Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini penting.
Ya, ini penting ya Bapak Ibu, apa yang harus saya lakukan di dalam kondisi yang ditemukan di dalam mata saya. Pertama, kalau misalnya mata kita normal, tidak ditemukan sesuatu hal, ya, maka perlu pemeriksaan secara teratur setiap tahun, pemeriksaan rutin setiap tahun, ya, follow up, ya, medical check up. Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah memiliki penyakit kencing manis dan kemudian diperiksa, ada gradasi tingkatan yang disebutkan di sini, misalnya dia masih ringan, ya, masih ringan, ya, cukup 9 bulan kontrol. Kalau dia sedang, setiap 6 bulan harus kontrol. Kalau sudah berat, nah setiap 4 bulan. Nah, kondisi tertentu yang sudah misalnya ada pembengkakan, ada proliferasi, kerusakan, nah ini akan lebih sering lagi, 2 sampai 4 bulan. Bahkan kalau sudah sangat parah, mungkin setiap minggu. Nah, jadi kita bisa melihat, Bapak Ibu ya, bagaimana kalau seseorang sudah mengalami diabetes pada mata, kencing manis pada mata, maka sesuatu kondisi yang tidak ditangani dengan baik, maka kita bisa melihat bagaimana banyaknya effort yang kita lakukan, waktu yang terbuang, kemudian dana yang akan terpakai oleh karena kondisi-kondisi berat pada diabetes yang dialami oleh mata kita. Nah, oleh karena itu, memang Alkitab juga berkata bahwa mari kita menjaga tubuh kita dengan baik, ya, memuliakan tubuh kita, ya, memuliakan Allah dengan tubuh kita, bukan memuliakan tubuh kita, maksud saya memuliakan Allah dengan tubuh kita. Nah, ini ada kaitannya dengan gaya hidup yang kita lakukan di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau saya gabungkan kedua penyakit tadi, sebenarnya ini berhubungan dengan lifestyle, gaya hidup kita, bagaimana kita menjaga tubuh kita dengan baik, ya, tidak merokok, alkohol, jauhkan, kemudian juga menjaga makanan kita, berolahraga, ya, maka tentu kita bisa menghindari kondisi-kondisi yang seperti ini. Yang kedua adalah jika kita sudah mengalami kondisi-kondisi tadi, maka kita harus melakukan pemeriksaan yang rutin, kontinu, dan tidak terputus. Karena kalau terputus atau tidak kontinu, kondisi yang berat dapat terjadi pada mata kita, sehingga penanganannya akan menjadi lebih sulit. Bahkan hasil dari penanganan juga kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita oleh karena kerusakan yang terjadi, dan hal ini dapat menimbulkan gangguan dalam aktivitas kita. Ya. Kira-kira demikian ceramah kesehatan mata yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini bisa memberikan satu pencerahan bagi kita dan dapat menolong kita bagaimana kita menjaga mata dengan baik. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Anugerah bahwa kami bisa memiliki hidup di dalam dunia ini, ya Allah, semua karena anugerah-Mu. Terlebih kami mengucap syukur kami memiliki Yesus di dalam kehidupan kami, anugerah terbesar yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kami sekarang maupun di masa mendatang dan dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berbicara mengenai penyakit pada mata. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami dijauhkan dari penyakit-penyakit ini, dan tentu juga kami harus menjaga tubuh kami, memiliki pola hidup yang baik yang kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan memuliakan Tuhan dengan tubuh kami. Kami mengucap syukur dengan tim. Terima kasih untuk teman-teman, Pak Unu, dan semua Ibu pendeta, dan semua yang care dengan masalah kesehatan, tidak hanya masalah spiritual, tapi juga masalah fisik. Terima kasih Tuhan, bahwa kedua hal ini berjalan dengan baik, dilakukan dalam pelayanan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati pelayanan Bapak Ibu yang ada di tempat di sana Tuhan, dalam memberikan satu edukasi pendidikan
bahkan firman Tuhan kepada semua orang yang mendengarkan, jemaat yang mendengarkan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengar pemaparan kesehatan dengan tema stroke mata yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Edi Ariston Lubis. Sangat membantu kita untuk menjaga kesehatan tubuh ini agar tetap sehat sehingga dapat melanjutkan aktivitas dengan baik dan maksimal. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Edi Ariston Lubis yang telah menyampaikan materi kesehatan tersebut. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, seluruh pelayanan dan pekerjaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, atas nama Panitia Lokakarya Nasional Yamari ke-8, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan doa Bapak Ibu dan saudara-saudari sehingga acara Loknas Yamari ke-8 telah berlangsung dengan baik dan lancar. Bapak Ibu, saudara-saudari, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung kelangsungan pelayanan pekabaran Injil di Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 02145855697 atau di WA 087784888642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat dan saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan pada hamba-hambamu, tim penata layanan yang telah melayani, dan juga Bapak Dr. Edi Ariston Lubis, SPM MSc, yang menyampaikan materi kesehatan dengan topik stroke dan diabetes mata dalam ibadah online Yamari ke-165 Sabtu 21 Oktober 2023. Dalam sesi kesehatan, kiranya Tuhan menyertai para sahabat Yamari yang bersama beribadah dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga berkati hamba-Mu tim pentelayanan yang telah melayani, dan juga Bapak Dr. Edi Ariston Lubis, SPM MSc. Kiranya penyertaan Tuhan menyertai Bapak dan Ibu, keluarga dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk worship leader, pemain musik, tim multimedia, dan pengisi pujian, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di ibadah online Yamari ke-166 Sabtu 28 Oktober 2023. Kiranya Roh Kudus yang memimpin dan memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani, agar seluruh berkat yang Tuhan berikan dapat memberkati seluruh mitra pemirsa Yamari yang bersama beribadah melalui YouTube dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk pemirsa ibadah online Yamari yang tidak kami sebutkan nama-nama mereka masing-masing, yang saat ini dalam kondisi sakit maupun dalam pemulihan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Petrus Tadu, beberapa hari lalu Tuhan dalam keadaan sakit karena operasi prostat. Kiranya Tuhan menyembuhkan, pemulihan dari surga memberkati Pak Petrus sehingga dapat memperoleh kesehatan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk penyelenggara Lokakarya Nasional Yamari ke-8 pada tanggal 12 sampai 15 Oktober 2023 di Hotel River Hills Tawamangu yang sudah berlangsung dengan baik. Kiranya penyertaan Tuhan menyertai seluruh
para panitia yang sudah bekerja keras sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik, dan juga para peserta yang sudah mengikutinya. Tuhan kiranya menyertai, memberkati masing-masingnya. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk perjalanan Bapak Pendeta Andreas Abdianto dan Ibu ke Singapura. Kiranya penyertaan Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan mereka tiba dengan selamat karena kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah online yang mari pada bulan Oktober selanjutnya. Pembicara, biarlah persiapan-persiapan yang mereka lakukan Tuhan memberkati masing-masing mereka, sehingga pengabaran firman Tuhan disampaikan datang daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk KPU Bawaslu dan seluruh persiapan tahapan pemilu pada 14 Februari 2024 dengan 18 parpol dan 6 partai lokal Aceh beserta pemilu yang terdaftar, dan bulan Mei sampai bulan Juni pendaftaran penetapan caleg DPRD pusat, DPRD provinsi dan kabupaten kota, dan selanjutnya penetapan daftar pemilih tahap, penetapan capres dan cawapres. Demikian juga agar anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar 76,6 triliun untuk keperluan penyelenggara pemilu benar-benar digunakan dengan tepat, jujur dan transparan. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Mahfud Amin, para menteri, gubernur, dan bupati dimanapun mereka berada. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan seluruh doa kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai kami semua. Dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Sebelumnya mari kita menyanyikan pujian Kami Naikkan Syukur Padamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara, mulai saat ini menyertai saudara semua.
Amin. Sampai jumpa di ibadah online Mari yang ke-166. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.